Sebelum ke video, admin mengajak untuk klik tombol subscribe, like, dan komen seberapa puas dengan berita ini. Kali ini kami hadir dengan kabar penting dari dunia sepak bola nasional. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, dan operator liga, PT Liga Indonesia Baru, LIB, resmi mengumumkan regulasi baru untuk kompetisi Super League musim 2025-2026. Perubahan ini secara langsung berdampak pada penggunaan pemain asing oleh klub-klub peserta liga. Jika sebelumnya total kuota pemain asing dihitung dari jumlah pemain yang didaftarkan, kali ini ada perubahan besar. Mulai musim depan, klub hanya diperbolehkan memainkan maksimal 7 pemain asing di atas lapangan dalam satu pertandingan. Regulasi ini disebut sebagai langkah strategis untuk menjaga keseimbangan kualitas kompetisi dan perkembangan pemain lokal. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menjelaskan bahwa perubahan regulasi ini tidak serta-merta membatasi hak klub dalam mendaftarkan pemain asing. Klub tetap bisa memiliki lebih dari 7 pemain asing dalam skuad mereka. Namun yang bisa diturunkan di lapangan secara bersamaan tetap dibatasi maksimal 7 orang. Ini artinya, rotasi dan strategi pelatih akan menjadi lebih kompleks dan dinamis. Regulasi ini juga menjadi bentuk tanggapan atas masukan publik dan pelaku sepak bola yang merasa dominasi pemain asing mulai menghambat regenerasi pemain lokal. Erick Thohir menyebut langkah ini adalah bagian dari transformasi menyeluruh sistem kompetisi sepak bola nasional. LIB sebagai operator liga turut menyampaikan bahwa regulasi ini sudah dikaji secara mendalam bersama berbagai stakeholder, termasuk klub-klub peserta, pelatih, hingga perwakilan asosiasi pemain. Direktur Utama LIB, Ferry Paulus, mengatakan bahwa aturan baru ini akan mulai diberlakukan sejak kick-off Super League 2025-2026. Regulasi tersebut akan diterapkan secara ketat melalui pengawasan perangkat pertandingan dan sistem manajemen data pemain. Tidak hanya itu, setiap pelanggaran terhadap batas maksimal pemain asing yang diturunkan akan dikenakan sanksi tegas, termasuk pengurangan poin hingga denda finansial. LIB menegaskan ini bukan sekadar aturan administratif, melainkan bagian dari komitmen profesionalisasi liga. Respons dari klub-klub peserta pun beragam. Beberapa klub seperti Persib Bandung dan Madura United menyambut baik keputusan ini karena sejalan dengan visi mereka untuk membangun talenta muda lokal. Namun, ada juga beberapa klub yang menganggap regulasi ini sebagai tantangan besar dalam strategi jangka pendek mereka. Seorang pelatih dari klub papan atas menyebutkan bahwa perubahan ini akan menguji fleksibilitas dan kreativitas pelatih dalam menyusun strategi. Dengan keterbatasan kuota di lapangan, para pelatih harus lebih cermat memilih komposisi pemain asing berdasarkan lawan dan kondisi pertandingan. Ini bisa jadi memicu rotasi lebih intens di setiap pekan kompetisi. Dari sisi pemain, para pemain lokal menyambut baik regulasi ini. Banyak yang menganggap ini sebagai angin segar bagi mereka untuk mendapatkan menit bermain yang lebih konsisten. Kami tidak takut bersaing, tapi tentu senang jika ada ruang lebih besar untuk menunjukkan kemampuan, kata salah satu gelandang muda dari PSIS Semarang. Namun demikian, pemain asing pun menyadari bahwa mereka kini harus bersaing lebih keras untuk mendapat tempat di starting 11. Artinya, kualitas pemain asing yang direkrut klub harus benar-benar di atas rata-rata, bukan hanya pengisi kuota semata. Ini mendorong klub untuk lebih selektif dalam bursa transfer mendatang. Tak hanya menyasar aspek teknis, regulasi ini juga memiliki implikasi finansial. Dengan membatasi jumlah pemain asing di lapangan, klub memiliki kesempatan untuk menghemat anggaran gaji. Sumber dana tersebut bisa dialihkan untuk pengembangan akademi, peningkatan fasilitas latihan, hingga pembinaan pemain lokal. Selain itu, regulasi ini memungkinkan klub untuk membentuk struktur skuad yang lebih seimbang dan kompetitif. Beberapa analis menyebutkan bahwa peraturan ini juga dapat meningkatkan daya saing pemain lokal di pasar Asia Tenggara. Jika mereka tampil reguler dan konsisten di liga, peluang bermain di luar negeri pun terbuka lebar. Sebagai catatan, regulasi ini bukan yang pertama di Asia. Liga Jepang, J-League, dan Liga Korea Selatan, K-League, juga memiliki batasan kuota pemain asing yang ketat, namun mereka terbukti mampu bersaing di level Asia dan bahkan dunia. Dengan sistem yang matang, pemain lokal mereka mampu berkembang pesat. PSSI berharap model seperti itu bisa direplikasi di Indonesia. Kita ingin menyeimbangkan antara kompetisi yang menarik dengan pembangunan fondasi yang kuat, ujar Erick Thohir. Perubahan ini bisa jadi awal dari revolusi sepak bola Indonesia yang sesungguhnya. Namun, keberhasilannya tetap bergantung pada komitmen klub menjalankan regulasi secara konsisten. PSSI juga berencana melakukan evaluasi berkala terhadap dampak regulasi ini. Jika dinilai efektif, bukan tidak mungkin akan ada aturan lanjutan seperti pembatasan jumlah pemain asing per musim, atau bahkan insentif khusus bagi klub yang memaksimalkan pemain muda lokal. Sementara itu, para pelatih tim nasional juga mendukung kebijakan ini karena akan memperluas pilihan pemain untuk timnas.
Dengan banyaknya pemain lokal yang mendapat menit bermain, timnas memiliki basis skuad yang lebih matang secara kompetitif. Bahkan, pelatih U23 Indonesia menyebutkan bahwa perubahan ini bisa membantu mempercepat regenerasi menuju SEA Games dan Piala Asia mendatang. Meskipun menuai pujian, tidak sedikit pula pihak yang menyuarakan kekhawatiran. Beberapa fans menilai bahwa regulasi ini bisa menurunkan kualitas permainan jika tidak dibarengi dengan peningkatan standar pelatih dan infrastruktur. Jangan hanya batasi kuota asing, tapi kualitas pemain lokal juga harus di-upgrade, komentar salah satu netizen. Ini menjadi PR besar bagi PSSI dan klub-klub untuk tidak hanya patuh pada regulasi, tapi juga serius melakukan pembinaan dan investasi jangka panjang. Jika tidak, yang terjadi justru stagnasi kualitas permainan tanpa adanya daya saing yang sehat. Kesimpulannya, regulasi baru Super League 2025-2026 ini merupakan langkah strategis dan berani dari PSSI dan LIB. Pembatasan maksimal 7 pemain asing di lapangan bertujuan untuk membangun liga yang lebih sehat dan kompetitif, sekaligus membuka jalan bagi pemain lokal bersinar. Waktu akan membuktikan apakah kebijakan ini mampu menciptakan dampak positif jangka panjang atau justru menjadi bumerang. Namun satu hal pasti, sepak bola Indonesia sedang bergerak menuju era baru. Apakah kamu siap menyaksikan perubahannya?